Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Nrekang. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu proses menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan dasar dan tujuan dari pendidikan adalah menuntun atau among segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam proses menuntun, kita menganut trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingar Sosung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Kemudian yang kedua, Ingmad Dia Mangun Karsa, di tengah memberi semangat. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Dengan menganut trilogi ini, maka kita harapkan segala kodrat yang ada pada anak berkembang secara maksimal sehingga mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan yang kita lakukan harus berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada murid atau anak artinya memuliakan anak, memberikan rasa kasih sayang, memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam pendidikan. Guru tidak boleh memaksa anak menjadi orang lain yang dengan tidak membebankan harapan-harapan besar yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh anak. Tugas guru adalah menuntun agar potensi-potensi baik yang anak miliki dapat berkembang secara maksimal dan tidak terpengaruh oleh budaya yang salah. Guru di sini hanya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural yang sesuai. Karena anak bukanlah kertas kosong yang semaunya kita isi, tetapi anak itu memiliki potensi dirinya sendiri karena anak tidak ada yang sama. Jadi biarkanlah anak berkembang dengan keunikannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam proses mendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam proses menuntun, pendidik jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Zaman terus berkembang dan terus berubah atau dinamis, maka akan mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Selanjutnya yang keempat adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, kemudian karsa afektif, sehingga menciptakan suatu karya atau dalam bentuk psikomotorik. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadikan dirinya merdeka lahir dan batin dan juga untuk kemerdekaan orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang saya percaya tentang murid pada pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Selama ini saya menganggap siswa bagai kertas kosong yang harus diisi dengan banyak ilmu pengetahuan.
Yang kedua, saya percaya bahwa siswa kelas 10 yang memilih peminatan MIPA sudah memiliki dasar yang baik tentang mata pelajaran matematika dan IPA. Kemudian, saya juga percaya bahwa pembelajaran berhasil ketika nilai siswa banyak yang sudah mencapai KKM. Yang keempat, saya percaya pemberian hukuman akan mengubah perilaku siswa yang kurang baik dengan cepat. Yang kelima, saya sering mendominasi pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, ada banyak pemikiran saya yang salah. Jadi di sini saya menyadari bahwa setiap anak unik, mereka memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kekurangan dan kelebihan dan tidak harus menguasai seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, saya menyadari bahwa KKM bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan dan saya percaya bahwa setiap anak mempunyai angka 100 di bidangnya masing-masing. Yang keempat, bahwa dalam proses belajar mengajar harus berpusat pada siswa atau murid. Yang terakhir adalah ada beberapa hal yang akan saya terapkan supaya kelas saya lebih baik ke depannya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan mulai mengidentifikasi karakteristik siswa saya. Yang kedua, saya akan memilih metode maupun model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Yang ketiga, saya akan mengutamakan memberikan keteladanan kepada peserta didik atau memberikan contoh perilaku yang baik dan memotivasi mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.